Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, di pertemuan ini, di kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang kekhilafan yang ada di zaman terdahulu. Kita mulai dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, khilafatu ummati salasuna aman summa ba'da dzalika mulukun. Kalau kita bahas sedikit apa yang terjadi atau yang terjadi di zaman kekhilafan terdahulu, memang sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu 30 tahun. Coba kita hitung dari setelah zaman nubuwah. Kita tahu Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah, lebih tepatnya tahun 11 lebih 4 bulan kira-kira. Dilanjutkan setelahnya 2 tahun oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 2 tahun selanjutnya sampai tahun 13 Hijriah. Kemudian dilanjutkan selanjutnya oleh Umar bin Khattab sampai tahun 23 Hijriah. Jadi dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah itu masa kekhilafahan Umar bin Khattab, kira-kira sekitar 10 tahun. Dilanjutkan setelahnya oleh Utsman bin Affan, kira-kira 13 tahun atau 12 tahun, dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Itu masa kekhilafan Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib, dari tahun 35 Hijriah sampai dengan 39 lebih 5 bulan Hijriah atau hampir 40 Hijriah. Kira-kira Ali bin Abi Thalib masa kekhilafahannya adalah sekitar 5 tahun kurang 5 bulan yang ditutup oleh anaknya, yaitu Hasan bin Ali. Sedikit kita bahas tentang masa-masa kekhilafahan yang ada terdahulu. Seperti yang pertama adalah masa kekhilafahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekitar 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak memperbaiki internal di kalangan muslimin. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah, adanya pemberontakan karena ada yang merasa kecewa atau sedih atau ada yang menginginkan yang lain atau maksudnya menghancurkan Islam, yaitu tepatnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, sehingga memberikan dampak psikis atau dampak yang luar biasa pada muslimin waktu itu. Nah, memang setelah Nabi meninggal terjadi pergejolakan atau terjadi percekcokan di antara muslimin di Madinah, khususnya antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, siapa yang berhak menduduki jabatan atau menduduki khalifah setelah menduduki pengganti dari Rasulullah SAW. Namun dengan adanya Abu Bakar menenangkan kaum muslimin yang ada di Madinah, khususnya kaum Muhajirin dan Ansor, maka kemudian terselesaikan masalah di antara mereka dengan mereka membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Di masa Abu Bakar banyak hal-hal yang kalau kita lihat di dalam sejarahnya, hal-hal yang dibenahi oleh Abu Bakar khususnya dalam internal di antara muslimin. Apa itu contohnya? Seperti diperanginya Musailam al-Kadzab karena menyatakan dia nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditertibkannya orang-orang yang mulai malas membayar zakat dan seterusnya, lebih ke arah khilafah Abu Bakar memperbaiki internal muslimin. Kemudian selanjutnya adalah kekhilafahan Umar bin Khattab. Di masa beliau juga tidak kalah dari Abu Bakar As-Siddiq, banyak hal-hal yang kalau kita perhatikan kemajuan di masa kekhilafahan Abu Bakar Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab mulai membangun klinik-klinik kesehatan untuk untuk mengatasi beberapa wabah atau penyakit yang ada di zaman itu, yaitu mulai dibangunnya klinik, kemudian
mulai didirikan madrasah, maksudnya didirikan madrasah yang lebih berkembang daripada sebelum-sebelumnya, yaitu salah satu karakter yang ada di zaman itu madrasah yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Para murid-muridnya harus menghafal 5 juz di setiap madrasah: surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat An-Nur, dan surat Al-Hajj. Itu gambaran dari kemajuan yang ada di zaman Umar bin Khattab. Selain itu, sisi lain yang kalau kita tilik adalah di masa Umar bin Khattab ini ada banyak ekspansi atau memperluas wilayah, yang mana di zaman Umar bin Khattab sampai ke wilayah Mesir atau Afrika Utara, kemudian di beberapa wilayah pecahan-pecahan Kazakhstan dan sekeliling-sekelilingnya. Kemudian sisi lain di zaman Umar bin Khattab mulai dibangun infrastruktur, yaitu adanya bendungan-bendungan untuk melancarkan saluran air yang ada di Madinah dan sekitarnya, dan lain-lain. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan sebagai penerus dari kekhilafahan sebelumnya yang tidak menafikan kebaikan-kebaikan yang ada di kekhilafahan sebelumnya, Utsman bin Affan kita tahu yang paling menonjol dari kekhilafahan Utsman bin Affan adalah berhasilnya pembukuan Al-Quran yang kita kenal biasanya orang sebut Mushaf Utsmani, yang dimana dalam pembukuan ini memang mengalami banyak kesulitan. Kemudian kalau kita lihat prosesnya, memang tulisan-tulisan terdahulu itu tertulis di dalam batu, kayu, kemudian di dalam pelepah-pelepah, di dalam coret-coretan yang terpotong-potong, sehingga mengumpulkannya itu butuh waktu. Satu sisi, yang lain adalah di setiap pengumpulan Mushaf Al-Qur'annya, setiap ayatnya harus disaksikan 2 orang sahabat sebagai saksi. Ini bentuk upaya Utsman bin Affan dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran. Sisi lain dari kekhilafahan Utsman bin Affan waktu itu adalah Utsman bin Affan kalau bulan Ramadan dia setiap malam membagikan kepada setiap muslimin yang dijumpai dia atau melalui masjid 1 dirham. Kalau kita rupiahkan mungkin sekarang juga tidak terlalu banyak, sekitar 5 ribuan ke atas. Nah, itu diberikan seluruh muslimin yang dijumpai oleh Utsman bin Affan. Dan juga di bulan Ramadan juga Utsman bin Affan menyediakan makanan-makanan. Kalau kita kenal sekarang itu mungkin di masjid-masjid adanya takjil. Barangkali takjil yang ini itu sebagai bentuk tidak atau ikut-ikut di zaman kekhilafahan muslimin terdahulu, khususnya kekhilafahan Utsman bin Affan. Sebenarnya seperti ini itu sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab, cuman tidak terlalu kentara. Yang lebih kentara adalah di zaman Utsman bin Affan digalakkan soal masjid sebagai pusat pendidikan, pusat segala sesuatu. Sisi lain dari kekhilafahan Utsman bin Affan, hal-hal yang bisa kita baca dari sirah-sirahnya adalah adanya dibangunnya pos-pos keamanan di masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Untuk mungkin kalau kita lihat di masa sekarang mungkin kayak pos kamling atau pos-pos polisi yang ada, itu gambaran dari pos keamanan yang ada di zaman Utsman bin Affan. Bahkan di zaman Utsman bin Affan, Utsman bin Affan rela membagi-bagikan kekayaan alam, yang kekayaan negara atau kekayaan wilayah Madinah atau di sekitarnya di zaman itu secara jor-joran atau secara banyak, sehingga Utsman bin Affan mewasiati seluruh muslimin jangan sampai ada kehasatan, kedengkian apabila salah seorang muslim mendapatkan suatu kelimpahan rezeki yang lebih daripada yang lainnya. Mungkin sebagian muslimin ada yang dapat
bagi-bagi harta kekayaan Baitul Mal dan bagi-bagi kekayaan yang ada di Madinah secara lebih. Nah, muslimin yang dapat tidak banyak, yang dapat cuma sedikit, hendaknya tidak hasad kepada muslimin yang lain. Yang selanjutnya adalah kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Memang di zaman Ali bin Abi Thalib, kalau kita tisahnya lebih banyak ke arah banyaknya cobaan ujian yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, seperti banyaknya terjadi perselisihan di antara muslimin, peperangan di antara muslimin, ada perang Siffin, perang Jamal, dan lain-lain. Yang mana di zaman Ali bin Abi Thalib, kalau kita baca sirah dengan izin Allah, alhamdulillahnya Ali bin Abi Thalib bisa menyelesaikan permasalahan di antara muslimin, terlepas pro dan kontranya apa yang terjadi di zaman itu. Yang terpenting bagi kita semua adalah seorang muslimin adalah kita tidak menyalahkan mereka, karena sebenarnya mereka semua para muslimin adalah berijtihad, dimana kalau ijtihad itu benar maka ijtihad itu mendapatkan 2 pahala, kalau ijtihad itu salah maka mendapatkan 1 pahala. Seperti halnya Muawiyah yang menuntut kepada Ali untuk untuk atas kematiannya Utsman bin Affan, juga berijtihad dengan ayat "Waman qutila madluman faqad ja'alna li waliyyi sultana". Jadi Muawiyah itu menuntut keadilan kepada Ali bin Abi Thalib karena kematian Utsman, juga berlandaskan ijtihad dan ayat yang disebutkan tadi. Begitu juga Ali mempertahankan posisinya yaitu sebagai khalifah dan menyelesaikan beberapa permasalahan muslimin juga berdasarkan ijtihad. Dan yang paling benar siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting kita tidak menyalahkan di antara para sahabat yang terlibat di dalam peperangan atau terlibat dalam percekcokan di antara kaum muslimin. Kemudian memang tidak banyak hal-hal yang bisa menonjol yang ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalau kita lihat seperti pembukuan nahwu atau mulai dirancang tentang ilmu nahwu, tata bahasa nahwu itu di zaman Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Amr atau Ali untuk mulai dibakukannya atau dibukukannya, dirumuskannya ilmu-ilmu nahwu tata bahasa yang ada di zaman itu. Mulai dibukanya ilmu nahwu itu kurang lebih gambarannya gambaran sedikit tentang khilafah-khilafah yang ada di zaman terdahulu. Kalau mungkin ingin menilai lebih jauh, lebih banyak, kita bisa melihat salah satu rujukan yaitu Al-Bidayah wa Nihayah di Ibnul Katsir dengan sekitar 5 lebih atau sampai 8 mujalad. Di situ diulas banyak tentang kekhilafahan, masa-masa tarikh sejarah yang ada di zaman kekhilafahan, atau bisa lihat di kitab Usdul Ghobah atau Tarikh Imam Bukhari dan lain-lain. Mungkin ini sedikit dari saya, gambaran atau sedikit cerita kisah sejarah di masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin terdahulu. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin masih banyak kekurangan, cerita yang kurang lengkap, silahkan dirujuk kepada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.